Assalamualaikum Sobat LDS dimanapun berada, jumpa lagi dengan admin di sini. Semoga Sobat LDS dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Oke Sobat LDS, pada kesempatan video kali ini admin akan berbagi ilmu terkait apa itu MAC address ya. Apa itu MAC address? Ya, MAC address ini berperan penting dalam sebuah jaringan ya, mulai dari jaringan yang kecil seperti local area network ataupun jaringan yang lebih luas yaitu internet ya. Dengan memahami MAC address ini diharapkan Sobat LDS dimanapun akan lebih aware, akan lebih paham ya ketika melakukan interaksi digital ya. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oke, kita start. Apa itu MAC address? Jadi MAC address adalah kumpulan dari beberapa byte ya, beberapa byte, ada 6 byte. Ini adalah berupa identitas dari sebuah device dalam suatu jaringan ya. Jadi dari suatu jaringan itu ada yang namanya MAC address ya, dan ini biasanya dibuat atau dibikin oleh vendor dari hardware tersebut. Ini salah satu contohnya, bentuknya seperti ini, atau lebih mungkin familiar ya Sobat LDS, lebih familiar dengan nama network card ya, network card. Nah, network card ini, masing-masing network card itu ada alamatnya, ada identitasnya ya. Ya, ini berupa 6 digit ya, 6 digit, ini kan 6 digit ya, 6 digit, 6 byte lebih tepatnya, 6 byte, ini 6 byte heksadesimal ya, bukan desimal ya. Nah, heksadesimal makanya ada 2 digit gini, heksadesimal. Ini terdiri dari huruf dan angka ya. Kalau pengen lebih tahu apa itu heksadesimal, bisa googling aja heksadesimal. Dan kita lanjutkan pengenalan terkait dengan MAC address ini. Sobat LDS sekalian, seperti dijelaskan bahwasanya MAC address ini terdiri dari 6 byte ya. Byte 3 byte yang pertama, bytes yang pertama, 3 bytes yang pertama ya, ini ya, 3 bytes yang pertama ini merupakan identitas dari pabrikan dari NIC-nya tadi ya, network interface card-nya ya, pabrikan ya. Ya, jadi ini identitas dari pabrikan ya, seperti misalkan Sobat LDS beli merek TP-Link, nah, berarti pabrikannya TP-Link, nanti ada kode tersendiri TP-Link. Atau misalkan Sobat LDS beli dengan merek yang lain, misalkan D-Link ya, ada merek D-Link kan. Nah, itu nanti ini identitasnya ini ada sendiri, dan nanti Sobat LDS bisa melakukan cek ketika menjumpai sebuah MAC address, mau dicek ini apa istilahnya, pabrikannya dari mana, bisa di 3 byte pertama ya. Ini 3 byte pertama, dan kemudian untuk 3 byte berikutnya itu berisi terkait dengan angka unik yang dibuat oleh pabrikan tersebut. Jadi misalkan TP-Link membuat atau memproduksi 1000 ya, 1000 NIC, maka masing-masing NIC punya alamat sendiri-sendiri. Jadi masing-masing NIC ini punya alamat sendiri-sendiri ya, unik ya. Nah, di sini dialokasikan di 3 byte heksadesimal berikutnya ya, seperti itu. Baik, ini terkait dengan pembagian byte-nya. Selanjutnya MAC address ini ya lebih sederhananya merupakan alamat dari physical hardware-nya ya, physical hardware-nya. Apa alamat dari ya MAC address-nya tadi, MAC address. Jadi alamat dari NIC-nya, NIC-nya. Dan format penulisannya di Windows itu seperti ini ya. 6 byte heksadesimal ya, dipisahkan oleh strip ya, oleh strip. Sedangkan nanti kalau di Linux ya, atau di Apple ya, atau mungkin lebih familiar dengan mungkin
Apple Croak itu ya, atau Mac ya. Itu bedanya ini penulisannya saja. Jadi nanti supaya biar paham bahasanya dipisahkan oleh titik dua. Nih. Dan misalkan di Cisco, produk Cisco ya, produk Cisco ini ketika Anda di suite Cisco menggunakan command prompt nanti munculnya modelnya seperti ini ya. Dipisahkan oleh titik ya. Jadi ini 2 bed beda dengan yang di atas ini ya. Itu penulisannya ya, cara penulisan dari MAC address atau NIC address, jadi alamat dari network card. Oke, selanjutnya Sobat LDS perlu memahami bahasanya ketika tadi disebutkan tujuan dari MAC address tadi apa, maka di sini akan dikasih ilustrasi ya. MAC address itu tujuannya adalah untuk menghubungkan ya antara satu device dengan device yang lain ya. Jadi misalkan ini ada istilahnya device A ya, device A dan device B. Ini kan ketika dia terhubung, maka untuk berkomunikasi antara device A dan device B, misalkan komputer A dan komputer B, atau laptop A dengan laptop B, atau HP A dengan handphone A dengan handphone B, itu komunikasinya dengan ini, dengan alamat dari MAC address-nya tadi atau alamat dari NIC-nya atau alamat dari LAN card-nya tadi ya. Ini kebetulan PC ini alamatnya ini MAC address-nya ini, sedangkan PC B dia akan saling berkomunikasi. Dan ini juga berlaku ketika dia istilahnya komunikasi ini terjadi tidak secara langsung ya. Maksudnya tidak secara langsung gimana? Contoh misalkan dalam sebuah lab ya, antara ruangan satu dengan ruangan yang lain kan biasanya kabelnya kan tidak langsung terhubung ya, tapi dilewati dengan alat yang namanya router, atau mungkin Sobat LDS lebih paham dengan sebutan switch ya, switch lah, router lah. Nanti berbedanya bisa dijelaskan lebih dalam video yang lain, tapi intinya gitu, sama aja. Jadi ini komputer A dilewatkan ke switch tadi, nanti berkomunikasi dengan komputer B. Makanya Sobat LDS bisa saling berkomunikasi. Contoh di lapangan, misalkan Sobat LDS mau ngeprint printer yang ada di ruangan yang lain ya, bisa ya, tidak perlu harus membawa filenya ke komputer ini, tapi bisa menghubungi lewat jaringan ini dan komunikasinya lewat MAC address. Ini tujuan dari MAC address adalah untuk mengkomunikasikan antar device yang ada di istilahnya di jaringannya. Dari dalam sebuah jaringan itu ada beberapa device, ada device itu bisa komputer ya, bisa laptop ya, bisa handphone dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau dikatakan berkomunikasi dengan MAC address, nah terus apa fungsi dari IP address? Kan Sobat address paling sering ya dengar istilah IP address gitu kan, sering IP address. IP-nya berapa? Komputermu IP-nya berapa? Nah, ini sini admin jelaskan bahasanya hubungan antara perbedaan antara MAC address dan IP address. Jelas beda ya. Kalau IP address itu adalah istilahnya pengalaman yang bisa berubah ya. Bisa berubah ya, bisa berubah ya, tergantung dari admin dari jaringan tersebut ya. Jadi dia bisa men-set IP-nya secara dinamik, artinya secara berubah-ubah ya, baik itu IP publik maupun IP privat. Kalau IP publik ini IP yang bisa dikenali oleh network secara global, sedangkan IP privat IP yang hanya dikenali secara lokal jaringan. Sedangkan MAC address itu
fixed ya, fixed ataupun tidak atau permanen lah, tidak akan berganti-ganti ya. Ini ya, tadi yang dibuat oleh vendornya tadi ya, dia apa istilahnya permanen ya, tidak berubah-ubah. Kalau misalkan dia sudah dikasih alamat ini 00045 dan seterusnya, dia tidak akan berubah, berubah ya. Itu perbedaan antara IP address dan MAC address ya. Cuma yang perlu Sobat LDS pahami, IP address dan MAC address sama-sama memegang fungsi dalam sebuah jaringan ya. Oh, there he goes. Oh. Oh no. Jadi kedua IP dan MAC address ini sama-sama memegang peranan dalam sebuah jaringan ya, digunakan artinya ya. Jadi dalam sebuah jaringan itu, komunikasi antar device yang ada di dalam sebuah jaringan itu menggunakan IP address dan MAC address. Jadi sama-sama digunakan ya. Terus bedanya apa fungsinya? Jadi kalau MAC address itu untuk mengidentifikasi dari device-nya itu sendiri, sedangkan IP address itu digunakan untuk mengidentifikasi dari lokasi dari device itu sendiri ya. Jadi kalau MAC address itu adalah untuk mengidentifikasi device-nya tersebut, misalkan mengidentifikasi komputer tersebut, sedangkan IP address digunakan untuk menentukan lokasi dari device itu atau lokasi dari komputer tersebut. Jadi kalau MAC address itu nama lah, sederhananya nama dari komputer itu, sedangkan IP address lokasi dari komputer itu di mana. Itu sederhananya seperti itu. Untuk lebih jelas mungkin kita pakai ilustrasi ini aja. Ini ada sebuah perumahan ya, di mana di situ ada rumah itu ada alamat lokasinya ya di sini ya, Main ST Anytown USA, dan pemilik rumah adalah Mike Smith. Lah di sini IP address itu berfungsi sebagai alamatnya tadi, alamat rumah ya. IP address itu alamat rumah. Adapun MAC address-nya itu adalah nama pemilik rumah ya, namanya Mike Smith ya. Jadi analoginya seperti itu. Jadi kalau IP address itu menentukan lokasi di mana alat itu ada, sedangkan MAC address menjelaskan device itu apa ya. Atau mungkin ilustrasinya kita ganti di Indonesia juga bisa. Misalkan ini perumahan yang ada di Yogyakarta ya. Alamat dari rumah ini adalah di misalkan Jalan Pasar Gede di Kabupaten Sleman gitu kan, nomor 37. Nah ini sama aja, berarti kalau dianalogikan dengan sebuah network jaringan, oh ini PC-nya ada di lab 5 ya, di lab 5 yang ada di Universitas Gajah Mada itu kan, seperti itu alamatnya, itu IP address-nya. Sedangkan ini pemilik rumah itu kan namanya, misalkan pemilik rumahnya adalah Den Joko Oke gitu kan. Nah, Den Joko Oke ini. Nah, sama di MAC address itu PC-nya itu adalah PC misalkan PC itu dinamakan PC nomor 5 itu kan, PC nomor 5. Ini sama. Jadi itu MAC address-nya. Jadi sekali lagi, IP address untuk mengetahui lokasi dari alat itu, alat yang ada di sebuah jaringan, bisa komputer atau yang lainnya. Sedangkan MAC address ya untuk menjelaskan komputer itu sendiri ya. Ada misalkan dalam sebuah lab itu ada 5 komputer kan, itu namanya beda-beda. Ya mungkin itu sederhananya seperti itu. Oke, ini ilustrasi yang lebih jelas lagi bagaimana sebuah komputer dalam sebuah jaringan berkomunikasi ya. Misalkan komputer A ingin berkomunikasi dengan komputer B, maka komputer A ini akan melakukan mencari alamat tadi. Alamat kan dari IP address.
Oh ternyata di daftar ada sudah misalkan diketemukan bahwasanya alamat komputer B ini itu ternyata dalam sebuah LAN atau dalam sebuah jaringan. Jadi dalam sebuah lokasi, kalau diibaratkan misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan dalam sebuah kantor itu, oh komputer ini ada dalam satu ruangan ya, dalam satu ruangan, maka selangkah dia akan melakukan woro-woro ya woro-woro, teriak-teriak itu kan, teriak-teriak yang dinamakan kalau dalam bahasa jaringan itu namanya ARP, Address Resolution Protocol Broadcast. Dia membroadcast ke seluruh yang ada dalam jaringan itu, siapa sih 192.168.03. Oh saya, bin jawab. Saya butuh alamat MAC-nya. Dia bin jawab, alamat MAC-nya ini. Oh thank you. Jadi seperti itu. Ini misalkan di istilahnya di lokasi yang lebih jauh lagi ya. Nanti tadi saya ulang dikit ya. Jadi tadi dia kan bertanya, yang punya IP 192.168.03 itu siapa? Maka si B akan menjawab, aku ya. Namaku ini loh, MAC addressku ini loh. Maka di A akan berterima, oke, thank you. Bahasanya memerintahkan alamat MAC address ini berkomunikasi dengan alamat MAC address yang ada di B, seperti itu. Dan selanjutnya untuk kasus yang lebih luas, ini misalkan dalam sebuah internet ya. Jadi Sobat LDS misalkan mau istilahnya mencari ya sebuah internet, misalkan Anda mau akses google.com. Sebenarnya Anda mengakses komputer atau server yang ada di google.com ya. Jadi dari komputer ini bisa mengakses di komputer yang ada di data centernya google.com. Maka caranya apa? Ketika di web Anda ketik google.com, sebenarnya Anda itu sama aja dengan mengetik ini alamatnya ini. Jadi ketika Anda ngetik alamat google.com itu sama aja mengetik alamat IP. Tadi kan IP fungsinya adalah menentukan lokasi. Jadi ketika kita pengen berkomunikasi dengan Google, maka kita pengen tahu lokasi dari Google itu sendiri, atau sama aja dengan kita pengen mengetahui lokasi dari IP Google. IP Google itu ini misalkan ini ya 12.56.78.34 ya. Maka dia komputer ini akan melakukan inspecting ya, istilahnya dari IP tadi ya. Jadi diketahui bahasanya istilahnya IP ini ya, alamat IP dari Google ini itu tidak dalam satu jaringan. Kalau tadi kan dalam satu jaringan kan enak aja kan, tinggal teriak-teriak, maka yang dalam satu ruangan atau dalam satu jaringan itu akan membalas ya. Kalau ini teriak-teriak ya enggak, karena ini tidak IP Google ini tidak dalam satu jaringan ya, mekanisme beda lagi ya, tetap sama, dia teriak-teriak, si A teriak-teriak 12.56.78.34 itu MAC address-nya berapa ya gitu kan, sederhananya gitu. Maka karena tidak ada, akan diteruskan ke namanya gateway-nya ya, artinya gateway. Jadi setiap LAN jaringan itu ada punya gateway yang menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Maka dia akan bertanya ke default gateway-nya ya, berapa sih ARP dari default gateway-nya ini, MAC address-nya misalkan. Maka jawab dari ini, MAC address-ku ini. Nah, sudah, kalau sudah dijawab, dia akan berkomunikasi MAC address-nya. Nah, selanjutnya, jadi ketika si A sudah tahu MAC address-nya default gateway, sudah bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya, si default gateway ini akan menentukan langkah selanjutnya bagaimana menuju ke 12.56.78.34 ya. Dia sudah punya list. Oh, untuk menuju 12.56.78.34 ini dia harus ke 34.11.16.58 ya. Maka dia nanti akan bertanya ya,
bertanya ke sini, minta ARP minta MAC address dari 34111658 ya. Jadi ini ilustrasinya. Jadi dia sudah menentukan langkah selanjutnya, dia akan bertanya ke sini ya. Dan di sini nanti akan menjawab bahwasanya MAC address saya adalah ini ya. MAC address 3479 adalah ini ya, MAC address ini adalah ini, dan maka bisa berkomunikasi. Sama selanjutnya, ini bertanya kepada sini MAC address-nya berapa, akan dikomunikasikan dia dan terakhir gateway-nya dari Google ini kan dalam satu jaringan ini tentu dia akan tahu MAC address dari IP 125678. Nah, seperti itu. Jadi sederhananya dia bertanya ke sini, ke sini, ke sini, dan terakhir ke sini. Nah, begitu. Jadi sama. Jadi sebenarnya berkomunikasi itu MAC address ya. IP address itu menentukan lokasinya aja. Jadi ini makanya ini pentingnya MAC address seperti itu. Jadi ini si A MAC address ini berkomunikasi dengan MAC address dari gateway pertama. Kemudian gateway pertama berkomunikasi kepada gateway selanjutnya. Ini MAC addressnya. Gateway selanjutnya berkomunikasi dengan gateway berikutnya, dan terakhir gateway berikutnya berkomunikasi dengan server Google itu sendiri yang dengan alamat MAC address-nya seperti ini. Jadi itu ya, biar sobat RPC paham ya. Dibalik ketika Pak Spider ngetik ke google.com itu sebenarnya dibalik itu terjadi proses seperti ini ya, yang kadang-kadang mungkin seorang awam nggak paham, padahal ketika paham dia nanti akan lebih bisa memahami apa itu sebuah jaringan seperti itu. Baik, ini misalkan istilahnya resumenya ya. Jadi intinya IP address itu dia mengetahui lokasinya, sedangkan MAC address istilahnya untuk kesananya ini dia step by stepnya dia komunikasi dengan MAC address sampai ketemu MAC address dari IP address yang dituju. Jadi final IP address is used to locate the final destination. Nah, misalkan destinasinya itu google.com itu kan sebenarnya nama DNS-nya ya, nama DNS nama domainnya itu sebenarnya sama. Domainnya Google.com itu sebenarnya mengakses alamat IP ya toh, yang namanya IP public. Tadi kan ada IP public, ada IP privat. Kalau IP public dia bisa diakses oleh global, makanya kita bisa mengakses ke sini padahal kita tidak ada hubungannya dengan Google. Kalau IP privat ya tidak bisa. IP privat hanya diakses oleh dalam satu jaringan. Oke, baik. Bagaimana selanjutnya pengen ketika sobat LDS pengen tahu MAC address dari komputer sobat LDS sekalian. Gampang. Kalau di Windows tinggal ketik ipconfig all, maka akan muncul MAC address dari sebuah. Kalau di Linux atau Mac ifconfig ya. Nanti bisa kita praktekkan saja. Ini contohnya di Windows ya, ipconfig all, maka ini namanya physical address. Kalau di Windows namanya physical address. Ini sama dengan MAC address, sama dengan NIC address ya. Nah, dalam sebuah PC Windows ini ternyata ada misalkan ada 3 ya bisa. Jadi misalkan ini ya NIC 1 LAN card, NIC kedua itu USB dongle, dan istilahnya NIC ketiga adalah Bluetooth adapter. Jadi tadi ya dalam satu rumah itu penghuninya bisa lebih dari satu ya kan. Ini dalam contoh ini kan dalam PC ini penghuninya ternyata ada 3 ya. Ada LAN card ini untuk LAN biasa, ada untuk yang wirelessnya, dan untuk Bluetooth ya. Ya bisa misalkan LAN card-nya 2 juga bisa, LAN card-nya 2, USB adapternya 2 juga bisa. Tapi intinya sebenarnya ketika sebuah PC itu berkomunikasi dengan yang lain, itu sebenarnya yang berkomunikasi adalah physical address-nya ya. Kenapa? Karena tadi di awal physical address ataupun MAC address-nya ini bersifat fixed ya, permanen, hasilnya tidak berubah-ubah. Beda dengan IP. Kalau IP bisa diubah-ubah. Sedangkan MAC address fixed
Karena apa? Yang memberi nama ini adalah tadi pabrikannya tadi. Kalau TP-Link ya pabrikan TP-Link, kalau D-Link pabrikan D-Link. Mungkin itu Sobat LDS yang bisa admin share. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan di bawah ya, lewat komen ataupun lewat Instagram admin juga welcome saja. Nanti di next video admin akan tunjukkan ternyata MAC address itu bisa juga diotak-atik ya, diotak-atik. Tentu dengan syarat ketentuan berlaku ya. Tapi diharapkan dengan tahu seperti ini Sobat LBS bisa aware. Aware-nya kenapa? Bahwasanya setiap kita terkoneksi dengan internet, identitas device kita itu bisa dilacak ya, baik itu handphone, laptop, PC itu bisa dilacak. Jadi jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, nanti bisa kelacak. Seperti itu. Baik. Why do you want that soon? Loving you go, it's money you stole. So let it go. You want it, it's fighting, it's rubbing, it's slow. You love it, it's fighting, to love it, it's slow. We will rock you. We will rock you. Baik, ini sedikit admin praktekan ya dalam istilahnya live demonya. Jadi misalkan ini admin punya sebuah device dalam jaringan ya dengan operating system kali. Admin pengen tahu alamat MAC address-nya. Maka caranya adalah ya ketik saja, kalau di Linux kan tadi ya if config ya, kita klik enter. Nah, nanti akan muncul nih di sini ternyata cuma ada satu NIC ya, atau LAN card-nya cuma satu. Nah ini alamat IP-nya ini 172.31.8288, sedangkan alamat MAC-nya itu dengan ini Ether ya, kalau di Linux namanya Ethernet ya, Ether. Ini alamatnya ini 12.79 db dd cc c7 ya, ini alamat MAC address-nya ini, sedangkan alamat IP-nya ini 172, ini IP versi 4, ini IP versi 6 ya. Terus selanjutnya misalkan tadi ya, tadi kan misalkan dari device ini mau mengakses ke Google ya, mau ke Gmail ya, maka sebenarnya nanti bisa dilihat path-nya tadi ya, path-nya tadi. Ini saya clear aja. Tadi yang perlu diperhatikan tadi ya, IP-nya ini ya 172.31.8288. Clear dulu. Kata perintah trace route ya. Ini bukan Google ya, Gmail tadi ya. gmail.com. Sorry. Ya, traceroute gmail.com. Kalau di Linux seperti kalau di Windows sebenarnya bisa sih traced gitu aja ya. Ini kalau di Linux traceroute, kalau di nah ini akan muncul path dari ketika device ini mau mengakses ke Gmail ya, mau mengakses ke Gmail ya. Maka dia kalau apa istilahnya traceroute ini dia pertama ke sini 206.182.22.351 ya. Nah, ini jelas ya Amazon. Ya ini karena ini admin gunakan kemarin kan admin sudah kasih tutorial terkait membuat VPS gratis sekali di Amazon ya. Lihat aja di videonya di sini ya. Lihatnya video di sini di channel ini juga ada, cari aja terkait install kali gratis on cloud ya. Jadi ini maka dia akan ke sini dulu, ke gateway-nya ini dulu ya, ke gateway-nya ini dulu, terus langsung ke gateway-nya ini. Jadi prakteknya itu banyak gateway yang dilewati ya. Tidak, tadi kan contohnya cuma 3 ya, ini ternyata banyak. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan nanti akhirnya sampai ke ini, terakhir ke sini, ke gateway-nya Gmail 172
11517. Jadi caranya mudah, kita ini copy alamat IP-nya ini ya. Tadi kan IP untuk menentukan lokasi. Jadi lokasi Gmail itu di sini ya, di sini alamat IP-nya di sini. Kita pengen mengetahui benar nggak di Gmail, bisa kita cek di lewat internet juga ya. Kita copy ke sini ya, ke what is my IP address, IP lookup ya, kita paste sini. Nah, ya besarkan dulu biar kelihatan ya. Ini ya, what is my IP address.com/IP lookup ya. Mungkin nanti alamatnya bisa kami kasih di deskripsi ya. Oke, itu terus kita paste di sini. Jadi kita besarkan dulu biar kelihatan ya. Ini IP-nya sudah kita 172.253.115.17. Ini kan sama dengan yang ada di sini ya. Ada yang di sini ya, 172.253.115.17 ya. Udah, langsung kita get IP detail. Kita pengen tahu benar nggak itu punya Gmail. Kita klik, nah, maka dia akan mencari lokasinya ya. Nah, ini dia lokasinya di, ya benar ya, ISP-nya Google LCC. Berarti ini punyanya Google ya. Karena Gmail itu kan dalam grupnya Google. Nah, di sini statusnya mah di negara Amerika, United States region. Jadi jelas ini posisinya di sini. Jadi ketika kita mengakses sesuatu tuh IP public itu bisa diketahui lokasinya. Jadi ini tadi ya menjelaskan secara apa ya, secara live bagaimana istilahnya proses ketika komunikasi antara device dalam sebuah jaringan. Dan kasus ini ketika mengakses internet ya. Itu ini. Jadi tinggal di lookup di sini aja sudah ketahuan posisinya di mana ya. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan terkait MAC address. Semoga istilahnya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan share video ini supaya banyak semakin memberi manfaat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.